SMA aja saya nggak punya ijazah. Bapak dihilangin sih. Bukan, karena kalau saya STM nggak mungkin saya sekolah STM ijazah. Bapak tungguin di sini sama Rudy. Like, comment, subscribe, dan share. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat Bang Miing, ketemu lagi. Bang Miing punya cerita kali ini. Yang lalu juga saya selalu senang ketemu teman-teman lama, baik yang senior maupun yang junior maupun yang rata-rata air kayak saya gini. Ya. Dan kali ini tamu saya betul-betul pertama saya dan mungkin juga para sobat Bang Miing gak bakal nyangka seseorang sosok dia yang kondang mau datang ke gubuk saya, ke warung saya di sini. Ingat, pertama ternyata dia orang Banten, turunan itu dari Banten, tetanggaan sama mbah saya. Oh. Yang kedua, di profesinya dia sebagai seorang pejabat, yaitu ketua Pengda Paski Jawa Barat. Bayangkan. Ketua pengurus Persatuan Seniman Komedi Indonesia Jawa Barat. Artinya apa? Levelnya Ridwan Kamil, Cing. Dasar, ya kan? Pengurus juga satu lagi Mas Ming. Pengurus PMI. Jawa Barat juga. Jawa Barat bukan main. Terus pengurus partai juga. Partai tambahan. Bukan. Grosir Tenabang. Pak, tadi depannya udah enak. Kenapa jadi belakangnya saya urusan belanja? Assalamualaikum Adinda. Waalaikumsalam. Masya Allah. Saya ketemu dengan Pak Alfiansah Bustami. Namanya lengkapnya begitu indah. Tapi nama Cinanya katanya Lim Kok Meng. Ya, kita perlu konfirmasi. Lu Cina, Meng? Cina Town. Apa ya Pak ya? Di Wikipedia kita datanya begitu hampir semua rata-rata. Nggak ngerti saya. Itu fitnah atau Ya. Vietnam? Nggak tahu. Kayaknya Kamboja kuburan. Saya dari dulu bergaul sama banyak sama orang Cina Pak. Oh. Teman grup lawak saya. Ya. Goceng Sin. Nama bener Pak. Goceng. Bener Pak. Goceng sih namanya. Goceng Sin. Goceng Sin. Ya Allah. Om Mateng. Nggak bisa lebih dari gocap dong. Gocap dikit minjem duit Pak. Main suka ke rumah Om Mateng. Om Ateng. Iya. Teman-teman sekolah dari Ya. SD sampai kuliah ada. Ya. Suka sama Cina. Nah, kita ngomong kayak gini, saya sebut tadi di Wikipedia nama Cinanya ini apa namanya? Tadi apa? Lim Komeng. Lim Koh Meng. Ya, Lim Koh Meng. Bukan berarti kita bicara rasis atau ras, akan tapi ini adalah pendewasaan bagi masyarakat. Apa salahnya kita menyebut orang Arab juga, orang Arab nggak perlu harus marah. Ya. Menyebut orang Cina juga atau Tionghoa tidak perlu marah. Orang Menyebut Banten. orang Banten juga nggak perlu Iya. marah. Dan itu kekayaan kita. Jadi kita harus melakukan redefinisi tentang SARA, betul nggak? Ada definisi itu apa ya? Mendefinisi ulang. Oh. Jadi kalau dia ngomong Cina, lu SARA lu, masa sih segitu beratnya? Iya, iya. Hidup dalam menyebut nama saja, betul nggak? Betul, Pak. Nah, kali ini tamu saya adalah Pak Komeng, ya. Dan saya sih biasa hari-hari zaman dulu manggilnya Pak Simon. Ya, Betul Pak? Yang mana aja Pak? Bisa nolak lu. Yang mana aja? Yang mana aja? Asal jangan dipanggil KPK Pak. Dan sahabat saya juga ini Rudy Sipit. Ya. Nah, ini artinya orang yang sangat bersahaja dia ini. Duduk sama rendah, berdiri sama saja. Bukan bersahaja, itu jasa harja. Apa kabar Pak Iksan? Alhamdulillah baik Pak. Kegiatan sibuk bukan main ya. Nggak Saya juga. lihat di YouTube di mana-mana. Dan satu hal para sobat Bang Miing, saya tidak ingin menggunakan kata-kata yang di luar kemampuan pengetahuan saya. Kalau orang jahil bukan berarti jahiliyah. Nah, inilah jahil, tapi bukan jahiliyah. Artinya orang suka ngerjain orang dan komoditas dia, celetukan yang produktif itulah yang menghasilkan dia menjadi Komeng yang dikenal di seluruh tanah air. Dari anak kecil sampai orang tua, kecuali almarhum, itu akan mengenal siapa Komeng. Maaf, masih saya kagak lucu nih. Ya, almarhum ngapain lagi Pak? Iya. Gimana, Meng? Alhamdulillah. Sehat-sehat aja ya? Alhamdulillah. Lagi kegiatan apa nih? Apa ya, sama Pak Deddy bikin YouTube. Oh, alhamdulillah. Ya. Ada syuting udah jarang-jarang kayak Gigi Bocah Pak. Oh, gini bola. Iya Mas. Jarang-jarang. Ya, belum rapet banget. Jarang-jarang. Orang tua juga udah kalau udah tua 70-an jarang-jarang juga. Jarang apa? Hah? Jangan gosok gigi. Ah udah dicopotin ya. Ini sepotin. Iya. Gitu. Gitu jadinya. Ah. Tuh.
Meng, ngomong-ngomong itu saya pengen tahu cerita. Tadi Komeng bercerita ke saya bahwa sama dengan saya orang Banten. Ya. Saya orang Banten, ayah saya orang Batu Quran Cimanuk situ, Pandeglang. Komeng juga katanya Kakeknya. di Kadu Kacang kakeknya. Kakeknya kadu kacang. Kakek kan? Kakek. Artinya ayah dari ayah. Ayah dari ibu. Ayah dari ibu. Ya. Betul. Ibu saya punya bapak orang Banten. Bapak-bapak. Bapak-bapak, enggak, zaman dulu belum ada banci. Masa jawara banci? Istrinya kakek saya orang Bogor. Nah, terus lahir ibu saya. Ibu saya kawin sama orang Jakarta. Jadi saya campuran Jakarta Sunda. Kalau Jakarta dua-duanya, pasti saya mirip Bang Mali. Saya masih ada Sundanya. Jadi, ya kan? Jadi ibu kamu sama bapak kamu bercampur. Jadilah kamu. Iyalah, kalau masa nggak nyampur. Udah sah kok. Oh gitu ya. Iya. Kalau bapak kamu sama ibu kamu LDR mungkin nggak jadi kali ya? Nggak jadi. Bahasanya LDR. Surat-suratan doang. Itu inget lawakan dulu nih. Pak Dedi nih, Bang Ming nih. Yang ngatuk diem, yang ngatuk mundur. Kok masih inget? Masih inget Di radio? pasukan berani mati, udah semuanya. Iya. Udah. Saya ngikutin. Dan gue bilang kalau KB itu tidak perlu harus pakai IUD ataupun obat. Iya. Cukup dipisah aja. Iya. Ya suaminya di Jakarta, Iya. istrinya Kalimantan. Gak bakal hamil. Jarang pasti anaknya. Iya. Gitu ya. Dulu juga ngeluarin apa air jeruk untuk ber-KB katanya. Iya. Ya kan? Bisa nggak punya anak tuh? Iya dulu yang Oh iya lupa benar, sendiri. betul, iya. Akhirnya tidurnya misah aja Iya. minum air jeruk. Iya, betul. Betul. Bahannya saya ingat semua deh. Iya. Saya yang ngeluarin sendiri malah lupa tuh, Peng. Itulah makanya justru sebenarnya pas tuh kalau saya ngeluarin ya. Oh, Kalian apa? punya udah lupa nih. Udah lupa. Sangkain saya bahan baru. Ya, tapi kan Komeng orangnya cukup bermoral. Jadi ketika dia pakai bahan saya, dia bawa roti kemarin. Padahal saya cuma nyedain ini doang nih. Ya nggak buat temen ngobrol. Ini bukan main, apa namanya modern banget. Bawa kopinya kopi pakai merek luar negeri lagi. Wah, bukan main. Sponsor, Ya. Pak. Ngomong-ngomong tuh SD di mana sih? Saya SD di Bogor. Tapi lulus kan? Lah kayaknya nggak percaya banget. Loh, Pak, nih Pak. ini orang Indonesia kayak gitu, Rud. Kenapa? Kalau lulus kan, ini orang Indonesia tinggal Lah, iya. lulus atau enggak gitu sih. Ya bukan begitu, Pak. Itu bukan sebuah pertanyaan, Bapak kayaknya. Bapak mau dilecehkan apa ya? Menterinya aja ada SD. Oh iya. Para sobat Bang Miing, saya tuh pengen banget kayak gini sama Komeng ini collapse ya. Bener. Kenapa? Dia dari dulu nggak pernah mau sama saya sebab dia saya tuh nunggu dicengin sama dia tuh. Saya nunggu banget gitu loh. Pak, Bapak tuh senior. Haram buat saya, Pak. Dulu saya main sama Mas Tesi. Dia bilang, udah mah, dorong aja, dorong. Ada sih mau pakai gaya septic banyak kan. Lah Fisik. saya nyerah, tetep aja nggak mau, Pak. Oh, kenapa? Lah iya Pak, senior. Sama aja Bapak juga barusan nunggu lah. Sampai kapan juga Bapak tungguin? Kagak. Orang saya dikata Mbak Roti, saya diem aja. Orang lain udah saya gempur, Pak. SD Lagi Banten lagi. SD di Jakarta, Meng. Bogor. Oh, di Bogor. Bapak kemana sih tadi saya cerita? Enggak presenter di Bogor dia bilangnya. Bogor tuh kan. Bogor tadi. Bambu. SMP di Bogor juga. Jakarta. Jakarta. Tuh kan berarti Jakarta kan? Nah, SMP Jakarta mestinya. Iya. Ah, mau kemana? Sampai Jakarta. Ya, pertanyaan saya bukan itu, Sun. Itu dari SD mau jahil kayak gitu sama teman-teman apa guru gitu ngintipin Tadi pakai. aja langsung tadi. Tadi langsung nanya SD lulus apa kagak. Ya waktu SD, jahil nggak naruh serutan ada kacanya di bawah biar gurunya kelihatan gitu kan biasanya. Itu kayaknya cerita Pak Dedi deh dulu. Iya, gue gitu, lu nggak itu nggak gitu. Pak, saya udah pakai ini Pak, rautannya yang ditaruh di meja, terus diputer gini Pak. Saya maaf ya. Oh, nggak ada kacanya. Ya sama lah, masih ngalamin ada kacanya. Oh, kan? Iya. SMA Jakarta juga. Saya mah Jakarta. Iya. Dan gak nyangka seorang Komeng adalah ternyata sarjana ekonomi, Masya Allah. Bukan main. Oh, beda no. Iya, ini sarjana ekonomi, saya dikelilingi dua pola pikir yang sarjana. Artinya secara akademis mereka memiliki logic thinking yang bukan main. Waduh. Meng, Bahasanya. percaya. Demi Allah, berani Bapak sumpah. nyolek mulu kayak Kang Begitu baru. Saya kalau ke panti suka begitu Pak. Saya baru belum. gitu? Saya baru katanya. Nah, gitu. Baru pulang dari puskesmas. Oh bahaya itu, jangan itu Pak.
Enggak. Maksud saya tadi ke Komeng ingin jelaskan, saya senang banget ketemu ternyata orang tidak pernah berpikir tentang soal pendidikan. Karena apa? Pada umumnya dulu orang terhadap pelawak itu memandang memicingkan sebelah mata seperti apa? Kayak lawak itu kasta terendah dalam dunia kesenian, betul nggak? Bener, Pak. Komeng segede-gede mana kecil, ada komeng, ada komeng. Mesti bapak kayak emas kayak betul nggak? Iya, Pak. Apa terjadi pada siapa Roy Martin, Mas Roy Martin, Iya. bintang film atau siapa dia? Penyanyi lebih pelawak dihargain, enggak, pasti ming pada anak kecil. Gua bilang kalau nggak ada bapaknya gua gibang loh. Ya. Tapi mudah-mudahan sih Meng bukan karena nggak menghargai kepada kita ya, pada profesi. Mungkin masyarakat tuh karena merasa deket aja kali yang pelawak ya, sehingga berani komeng. Ya, kayak dono, kasih no, itu kan orang tua. Iya. Kadang-kadang dulu Pak Bagio kayak, ada es Bagio, ayo Bagio, ateng gitu kan. Kan kita juga rasanya, bukan anak kita protes kok ayah, itu orang-orang nyebutnya manggil nama ayah gitu. Itu dia. Makanya waktu saya pernah nganter Om Ateng dari Radio SK, pernah bintang tamu di Diamor, nah itu anak kecil. Teng, dari mana lo, Teng? Saya yang samperin, Pak, diomelin sama Om Ateng. Jangan. Ya udah, ternyata saya ngerasain juga, Pak. Saya nganterin anak saya, udah sih ya, teman anak saya, Pak. Saya di sekolahan. Udah saya angkat tangan aja, daripada angkat kaki nggak bisa nginjak gas, Pak. Ya itu dia mungkin kata Pak Dedi ya, dia mungkin merasa Angkat kaki aja nggak bisa, apalagi angkat bini kan nggak enak sama orang. mau kemana lagi? Aneh kejadian juga, Meng, di Jawa Timur. Kan dulu kan ada tour show tuh, ada JK Record, Yudi Krisanto sama artis-artisnya. Pelawaknya Benyamin sama Bagito. Kan kita kalau zaman dulu nggak tahu zaman Komeng ya, zaman Bagito sama Om Ben itu almarhum. Kalau kita mau show nanti malam itu dibawa ngider, konvoy apa namanya, kayak pawai. Dibawa ngider. Kita ditaruh di mobil bak terbuka tuh, mobil bak gitu yang terbuka, ada Mitsubishi Acol atau apa gitu. Nggak pakai celana maksudnya, Pak? Bukan, mobilnya baknya kagak ada tutupnya. Oh, nggak ada Meng. tutupnya. Bapaknya komplit? Depannya komplit, ada supirnya ada. Kita tetap telanjang. Lu maunya gitu kan? Rud, kasih tau Rud. Bilangin nama Komeng, biar kata Miing tua, nggak bakal kelihatan muda. Iya, mau kemana lagi? Emang udah tua kan? Nah iya. Akan ada orang sudah bilang, ih udah tua banget, marah. Gua mah kagak. Iya, jangan ya. Gua sambit. Gak marah sih, nafsu aja itu mah. Sama Om Ben, macet mobil, kita duduk lah di Bang Adidin, orang segala. Kan orang Betawi, orang Jawa tuh ceritanya kalau lihat orang Jakarta suka menjakarta. Ngomong lu gue walaupun nggak pantas. Ada anak kecil, ada Benyamin, kesini lu, ada Benyamin, Benyamin, sialan lu, gitu. Marah tuh Om Ben. Jadi kata sialan dianggapnya seolah itu anak Betawi, anak Jakarta. Salah apa gue kata Om Ben? Sini lu, apaan? Sini, bom malu gua kawinin gitu. Itu bener gak? Jadi itu bener. Jadi mudah-mudahan ya buat para sobat Bang Miing kalau ketemu kami, Rudi Sipit ya apa namanya, Komeng, saya atau yang lain pelawak itu kita tidak menuduh atau berpikir bahwa orang itu kurang ajar. Mudah-mudahan karena dekatannya profesi kita. Balik lagi sama ente, Meng. Waktu SMA jahilnya sama nggak sama SD? Karena begitu nyebut Komeng, persepsi orang top of mind itu adalah Komeng jahil, Komeng lucu, dua tuh. Celetukannya kan Edan, ya kan? Begitu nyeletuk Jokowi aja nengok. Wah. Ya kalau dia nyeletuk di belakangnya, gitu. Sama aja sih, kadang-kadang gini ya Pak ya, bukan keinginan. Kadang-kadang Saya ngeliat di YouTube kamu selalu jawabannya bukan keinginan tapi nalurinya kuat kok. naluri, tahu naluri kuat dari nalurinya Pak Dedi nih. Iya dari nalurinya Komeng kelihatan gitu. Wow. Ya emang begitu. Kayak tadi, saya bisa nggak nyalain Pak Dedi? Saya disasarin ke komplek orang. Enggak, Lah iya Google kan? Lah iya kan berarti kan. Kebetulan. Nah iya, nah kayak gitu banyak kayak gitu. Tapi Tapi kan Pak Dedi udah sering nih katanya kata Pak Dedi pasti orang Nyasar. pasti kan orang sangkain iseng tuh. Pak Kalau Dedi. enggak kan? Iya. Oh, jadi memang kebetulan ada peluang. Lalu secara respect, respect apa secara refleks, Ya. kita itu memang spontan gitu ya. Jatuhnya. Gitu ya. Coba lihat spontan siapa orang kagak geli sama kesel sama dia. Betul nggak?
Pernah nggak pengalaman mau digamparin orang gitu, ada keselin gitu orang? Dijailin gitu? Waktu di Bali saya pernah. Oh. Jadi bawa mobil karena kan pakai kru kecil, jadi saya ikut ini juga ngerjain. Jadi bawa mobil. Jadi dari mobil saya dilempar orang yang udah ketusuk. Ada settingan maksudnya. Dilempar ke halte. Nah, kamera dulu kan belum ada GoPro, belum ada yang ini pakai kamera gede, tapi dalam mobil sini berhenti ke halte ngelihat gimana reaksi yang ada di halte. Nggak dapat, Pak. Malah saya yang diburu-buru sampai banyak. Saya bingung lagi kemana. Udah di pinggir Denpasar, apa? Udah sawah-sawah. Sampai saya Jadi turun orang baru. itu sangkanya kamu penjahat. Iya. Jadi orang yang dikasih make up kan, luka tusuk itu, Iya. dilempar Ke halte. ke halte. Jadi nggak dapat yang sini kamera nungguin. Responnya itu. Malah yang saya jalan, nggak tuh tambah banyak yang ngubernya Pak kesini. Nah ini nggak dapat gambar. Ya saya turun, ya alhamdulillah untungnya itu udah berjalan, jadi masih kena. Akhirnya diantri lagi saya ke kota Pak, kayak rombongan itu orang-orang. Setelah dia sadar bahwa tahu itu settingan gitu. Iya. Kalau Jakarta mungkin karena orang sering dijailin tuh kan spontan, uhuy gitu. Iya. Baru dia mau kesel nggak jadi gitu. Iya. Pernah nggak? Dulu zamannya kayak belum kesel-kesel Pak. Sekarang kan banyak orang kesel Pak. Ya. Sekarang apa dikit aja masalah, apa dikitnya masalah. Lapor baris krim gitu sekarang itu. Itu apa-apa lapor. Alhamdulillah ya waktu selama spontan tuh nggak ada yang. Nggak ada. Nggak ada lapor, malah lapar Pak. Karena kan siang syutingnya. Siang. Iya. Jadi kita paling ngasih beli nasi. Gitu-gitu aja sih. Meng, masuk ke Diamor tuh tahun berapa sih? 89 awal lah Pak. Bener kan? 89 awal. Iya. Oh, Mau masuk ke Bagito kan waktu itu nggak. Begitu udah cukup. Nggak cukup. Cukup. Iya, masih ada stok ondo. 89 ya. Sebelumnya kan Diamor itu kan pernah jadi rivalnya Bagito juga di Festival Sri Mulat. Iya. Pernah bareng lah istilahnya. Cuman Bagito memang udah tua secara umur, dia mereka junior gitu. Dan lebih hebat. Enggak sih, lebih hebat kebetulan Nah, dia. Pak banyak Pak yang barengan Diamor tuh kayak Parto. Tolbing kan Bapak Tolbing, nggak betul. tahu tuh. Tahu. Ya tapi kan tetap di bawah Diamor. Tapi kalau Bagito nggak bisa, terus aja dia tuh. Iya. Padahal yang Bapak omongin tadi, kalau segi pendidikan mah Bapak jauh sama yang Bapak liftingannya loh, warkop. Enggak di bawah, saya di warkop. Ya hitungannya tuh Pak pada masa itu Iya, jajannya iya, iya. mereka sama apa yang dari UI itu Pak yang grup musik PSP. Betul. Tapi Bapak sendirian dengan menyatakan bahwa saya lulusan STM tapi bisa. Iya. Itulah sedihnya saya, Bang. SMA aja saya nggak punya ijazah. Bapak dihilangin sih. Bukan, karena sekolah saya STM, nggak mungkin saya sekolah STM ijazah. Bapak tungguin di sini sama Rudy. Kadang-kadang juga ya. Meng. Itu waktu itu kan gua gitu, wah. Nih Pak, maaf nih Pak ya. Nih, maaf nih ya. Bukan saya mau pergi nggak ada pesanan nih. Dulu lah waktu selingan Pak. Oh, gua kira selingkuh. Kalau nggak ada bini. Tapi Bapak yang pertama bikin bakso. Punya program sendiri. Iya. Waktu itu ada lawak yang sekalinya panjang itu event-event aja. Tahunan. Biasanya hari Tahunan, hari hari raya, raya. tahun baru. Betul. Tapi Bapak yang awal mula nih, saya tuh pengen masuk safari. Pak, rumah Bapak banyak laler sih. Itu kan sampai ke Pak Edi Sud, Pak Pet. Tapi akhirnya Bapak sendiri punya program, kita jadi paling ikut. Iya. Diamor punya kompor Diamor. Ya memang buat para sobat Bang Ming terutama ya kaum milenial yang nggak tahu Bagito emang ya umur sekarang di bawah 30 udah pasti nggak tahu kita deh. Memang Bagito dulu kelompok lawak yang pertama kali punya acara di TV sendiri, Rud. Gitu loh, alhamdulillah. Kalau ibarat arisan kan kita mungkin terkocok lebih dulu. Karena itu juga ngocok sendiri. Ya saya nggak nerusin nih. Gua nungguin dulu lu nurusin. Kalau Bapak kena kode merah. Oh, gitu. Aduh. Masa ngomong ngocok aja? Ya itu dia takutnya. Oh. Takutnya ada yang dia kan orang sana Pak. Enggak. Orang YouTube. YouTube. Oh. YouTube Thailand. Iya. Meng, perjalanan karir kalau dilihat Diamor itu dulu kan berempat ya, ada bertiga kan, Rudy, Jarwo, terus Komeng, Mamo. enggak sebelumnya Komeng, sebelum Mamo, Hendrik. Sebelum Mamo Hendrik, lalu ada Mamo dan Hendrik, Mamo, Ah, saya. ah. Terus Hendriknya ini masuk Jarwo. Jarwo. 3, terus baru dan terakhir. jadi yang pendiri awal memang Rudy. Iya, pendidiknya yang kasih nama itu sebenarnya yang Diamor tuh Bapak ngobrol sama siapa sih? Hah? Bapak ngobrol sama siapa? Yang Rudy. Nggak kelihatan Pak.
Coba saya lihat buka dulu. Ya, ya. Oh, teman saya nih Pak, nih, satu grup temen. Katanya teman Komeng. Iya, makanya. Dibuka Pak Saya baru. udah sadar. Baru Saya sadar. pikir Armet baret itu. Gitu. Meng, yang mau saya tanya tuh, perjalanan karir Komeng itu justru pada saat berkelompok itu tidak populer gitu loh. Diamor itu tidak seperti semoncer Komeng, Jarwo gitu, Rudi sekarang. Kenapa itu? Nih Pak, saya selalu mengikuti konsep Bapak punya grup. Bagito. Iya. Tahu nggak anggotanya siapa aja? Bagito. Ah, Pak Dedi. Ming. Pak Didin. Ah. Satu lagi Bagio. Pak, saya pernah dipanggil Miing loh, Pak loh. Pak, saya pernah dipanggil Miing. Sama siapa? Saya mau ke tol nih Pak nih. Mau bayar tol buan jeruk nih. Sama Kangkoran kan suka ada di pinggir tol tuh, Pak. Pas bayar dulu zaman dulu masih bayar Pak nih. Ming. Bukan Bagio. Oh, Pak Bagio. Gitu. Bilangnya Komeng gitu Pak. Oh gitu. Iya, waktu itu saya masih spontan. Iya. Tapi masyarakat kadang-kadang yang ingin dia sebut adalah sebutnya pelawak. Iya. Dia spontan aja dia menyebutkan nama yang penting dekat pelawak. Saya pernah nganter warkop dulu dari Tasik ke Jakarta di Cimahi ngisi bensin. Indro yang turun kadang yang nyetir. Iya ada Cahyono, ada Cahyono. Kata Indro disamperin kita. Saya bukan Cahyono, saya UU. Jadi nih Pak nih, apa yang konsep Bapak itu sebenarnya saya terapkan di Diamor. Tapi tidak semua dia menerima. Bapak bilang tuh, saya ikutin terus pokoknya Bapak saya ngomong di koran, Bapak ngomong di mana walaupun waktu itu agak kayaknya susah banget ya. nggak tahu saya. Sampai saya kawinnya saya ikutin Pak, gedung Bapak sekarang Mandapa tuh saya juga kawin di situ. Pas terakhir saya kawin itu sekarang jadi mall, jadi ruko Pak. Gara-gara kamu Rugi kawin. kali ya, rugi Iya. kali Pak. Padahal saya pengen ngikutin Pak Miing terus. Saya pengen ngikutin terus. Terus? Kalau mau kita bicara soal dokter, panggil dokter. Ingat nggak Bapak? Betul. Suruh bicara depan kita, kita bayar. Oh iya. Mau Bapak mau Konsep. ngomongin atlet, ya kan? Panggil atlet, ngomong. Kita mau melawak di mana nih? Gitu. Atau di TV membicarakan apa? Ah, Itu. itu betul. Itu saya ambil. Ya konsep riset namanya itu. Iya. Pakai riset. Nah, dari Diamor sebagian tidak menyetujui itu. Saya bilang udah ketinggalan. Kesusul lah, Gedeon bubar, pas kawan Pas naik. kawan naik. Udah Pak, saya udah tidak diterima. Saya mundur waktu itu. Untung nggak ada tembok Pak. Kalau ada tembok mungkin saya nggak kemana-mana. Nah, pergi. Akhirnya saya sendirian. Nah, tadi kan anggapan Bapak, Iya. kok masa di Diamor kenapa tidak? Ya. Bahkan aktivitas kan kayak Jarwo sekarang muncul, Komeng muncul, Rudi juga muncul. Ini kenapa nggak pada saat justru ke waktu berempat atau bertiga itu? Nah, makanya saya nggak tahu kalau grup kan. oke. Kalau duluan Bapak leader. Oh iya. Enak, ini harus gini. Saya Ya. nggak bisa, saya orang baru Pak. Bedanya saya mungkin tidak demokratis dulunya. Saya otoriter sekali. Bukan niru Pak Harto loh, bukan Iya, sama iya. sekali tidak. Ya, enggak, saya Karena juga menurut saya kalau Tahu, tidak, kalau kita hanya mendengarkan keinginan ini beda, gini, nggak nyampe-nyampe kita. Betul, Pak. Lu nurut nggak sama gue? Nah. Gitu loh kalau dulu. Misalnya Gitu. itu. Akhirnya berhasil. Jadi dinikmati oleh semuanya, oleh Unang dan Iya. Didin gitu loh. Nah, kita nggak bisa Pak. Rudi ngomong gini, saya ngomong gini, Jarwo ngomong gini, Mamo ngomong gini. Sampai yang nggak ada di situ ikut ngomong Pak. Kan jadi aneh. Lah, kita mau ikutin kemana? Itu mungkin yang dianggap Pak Miing. Jadi menurut Pak Miing, otoriter itu masih berlaku. Oh bukan, setelah kita mencapai, kita baru kasih udah sampai nih. Ya. Istilahnya pada titik pencapaian udah sampai. Sekarang lu mau apa Din? Lu mau apa? Gitu, bukan baru selamanya saya otoriter, tidak. Dalam rangka apa? Daripada kita berdebat di antara kita, langsung nggak nyampe-nyampe ke dulu ke sodok orang, mendingan gua ambil alih. Gua take over tanggung jawab. Kalau gagal, nasib lu gua yang tanggung. Sampai kayak gitu. Bayangkan loh, Didin tuh pegawai negeri Mahkamah Agung. Unang dia tukang lukis di pabrik roti. Suruh keluar sama saya. Fokus, jangan mengerjakan sesuatu dengan bercabang, nggak bakal bener saya bilang. Berhenti. Gitu. Pak Dedi dulu di mana? Iya, di DKI. Sama semuanya. Ayo kita fokus. 12 tahun kita ngegembel. Artinya apa? Ngamen ke sana kemari. Harus ada keberanian untuk mengambil risiko. Ya. Kan kata orang-orang pintar katanya apa? High risk, high return. Kalau berani mengambil risiko yang tinggi, otomatis returnnya juga akan tinggi. Ya. Begitu loh. Kalau enggak susah. Ada kita laksanakan begitu. Tadinya sama, jangan gue takut. Kalau gue gagal bawa Bagito ke Didin tuh, nasib lu gue yang nanggung, anak lu gue yang kasih makan. Saya deket dicolek mulu. Gua udah mari. Gua mari. Colek mulu orang deket tuh Pak.
Iya iya Ini iya. saya bilangnya nih, bukannya sambal, mencolak-colak. Nah itu ya memang harus ya gitu Pak ya. Iya. Nggak bisa dua dalam hidup apapun gitu. Nggak bisa, nggak boleh bercabang, harus fokus, harus kita kayak Komeng kan sekarang begitu jadi Komeng nggak pernah jadi Tarsan atau jadi apa, ya kan? Ya betul nggak? Gitu. Ya kan? Singkong masih keras nih. Orang hanya mengenal Komeng itu jago celetukan, tektoknya dahsyat kalau melatih. Dia fokus di situ bermain, nggak pernah dia main biola. Padahal masya Allah kemarin di mana seminar dia bawa makalah orang dibawain sama dia. Bagian fotokopi. Meng, tadi saya ingin ini juga ya, kepengen menggali teori Komeng tadi, biar kita nggak cuma sekedar ketawa-ketawa, bercanda-bercanda, tapi ternyata Komeng yang saya gini prinsipnya gini Sobat Bang Ming, tidak ada orang lucu tanpa kecerdasan. Jadi antara kecerdasan dengan lucu itu saudara sepupu, gitu loh. Walaupun beda bapak beda emak, gitu. Iya. Tidak ada kecerdasan bagi orang yang tidak lucu, gitu. Nah, jadi kalau ada orang ini lucu, udah hampir dipastikan. Pertama, kecepatan respon dari motoriknya itu cepat, bukan main. Lalu kemudian latar belakang wawasan apa yang pernah dia lihat itu sangat tinggi, mungkin sehingga beda. Kalau ibarat bahan bakar tuh udah metanol, gas, apa namanya yang buat Remik yang super Pak. bukan kayak yang kapal. buat pesawat. Apa namanya? Aptur. Aptur Kaunang. Wah, itu Arthur, basis. Basis. Kalau atur nih, kita main atur yuk. Atur. Udah mau ngomong saya ngopi dah. Gak kelar-kelar nih. Ya, Meng, itu kan orang yang saya pengen menggali tentang kecepatan Komeng merespon. Lalu setelah merespon balik lagi masuk ngambil peluang dengan membalikkan logika yang orang pikirkan gitu. Itu gimana caranya? Nggak semua pelawak lah responnya tinggi kayak gitu. Ya, saya tidak ada bosan-bosan membicarakan begitu. Serius, bukan karena saya. Benar Pak. Pak, saya itu malah Ngomongnya ke sana ke kamera. Bener Pak. ini. Bener. Kan kamera saya nih. Iya. Nanti pulang saya bawa. Oh, lain lagi. Tetangga saya Mas Kasino. Saya di Matraman Pak, sama Mas Kasino. Matraman dalam. Iya. Mas Kasino kalau jalan kuliah itu nyusul om saya Pak bareng tuh, yang di Romangun. Dekat ini kan rumah makan Padang itu kan? Iya. Di situ. Iya. Saudaranya kan Mas PI, kakaknya. Iya, di situ Pak. Nah kalau Mas Indro sama satu lagi om saya di UP Pancasila. Di situ Pak. Borobudur. Jadi kalau saya mau ngambil ilmu lebih dekat ke warkop sebenarnya Pak. Tapi saya lebih banyak mengambil ke Bagito secara keilmuan nih Pak ya. Betul. Yang mulai tadi kalau membicarakan apa risetnya itu. Terus mulai dari permainan. Betul. Kita jangan sembarangan memilih. Betul. Jangan asal main. Betul. Itu meningkatkan kualitas dari grup itu. Tuh masih ingat tuh Pak. Ini makanya kalau begitu saya bakar kantornya, nanyain saya aja. Jadi para sobat Bang Ming yang dimaksud Komeng gitu, Bagito tuh dulu kalau mau manggung di IDI, Ikatan Dokter Indonesia, minimal kita tahu tentang istilah kedokteran. Nah, itu. Gitu. Bagaimana mekanisme dan kerja dokter. Itu yang dimaksud Komeng. Ya kan? Gitu. Memang kita selalu manggil gitu. Saya terapkan nih waktu Diamor dipanggil sama Garuda. Nah, saya sebenarnya sudah mulai ingin melaksanakan apa yang waktu itu Bagito terapkan. Saya tanya, ini Garuda bagian apa? Udah mulai saya tanya Pak, divisi operasi. Divisi operasi itu apa? Betul. Oh, bagian untuk keberangkatan pesawat menyiapkan pramugari, pilot, kayak gitu. Terus sampai ke situ, udah pokoknya ilmunya Bagito. Sebenarnya waktu itu Diamor ya sudah mau sampai tuh gimana caranya main dikit duit banyak. Begitu mahal kan begitu. Enggak usah nyolek. Oh nyolek. Main dikit duit banyak. Wah, itu boleh juga tuh. Itu kan Bapak. Gimana? Jarang mainnya jarang. Tapi duitnya banyak. Ada orang yang berkali-kali main, duitnya sama sama Bapak jarang main tuh. Itu kan kuncinya Bapak waktu itu karena pabrik tawa Bapak ciptakan itu pabrik tawa, pengusaha tawa. Iya, saya agak terharu dan salut juga ya. Dia begitu ingatannya kuat, bahkan itu teori-teori yang saya buat memang dengan Bagito. Jam nih jangan lupa. Jadi
Namanya teman nih ya. Apa boleh buat karena pegel pihak pindah kemarin. Pindah doang. Kirain kemeng nih gitu. Jadi Nah itu Pak, jadi saya terapkan itu. oh ya, saya bukan lupa, tapi ketika diingat sama komeng saya ingat kembali. Itu terjadi gini. Bagito itu dulu manggungnya selektif. Kalau kita kira-kira publiknya kita tidak berani menghadapi mereka, lebih baik tidak diterima daripada reputasinya hancur. Nah, itu kan, Pak. Tapi sekali manggung, pricing policy-nya atau kebijaksanaan harganya memang berbeda dengan orang lain. Iya. Gitu. Pertama, nggak bisa ditawar kalau kita. Kedua, memang tinggi. Ada orang bilang, kok Mas Bagito mahal banget? Nggak mahal, tinggi. Kalau mahal, beli Kijang harga Mercy, itu mahal. Tapi kalau beli Mercy emang tinggi. Nah, memang Bapak Mercy, ya harus berani menyampaikan tentang posisi kita, gitu. Dan berhasil lah. Memang banyak kritik dari para senior, kita di seniman, nggak boleh masang harga. Tapi saya udah masuk pada era industri. Nah, kalau kita dipanggil tiap minggu sama orang, kan habis juga kita. Betul nggak? Nah, saya dapat ilmu dari siapa? Dari Mas Kasino. Caranya gini, Dad, lu kalau punya tanah 1 hektar, lu jangan jual 1 hektar. Juallah 100 meter. Nanti yang 900, yang 90 lagi, 900 lagi, besok harganya akan naik. Dan terus. Gitu. Ternyata benar. Jadi kita, tadi Komeng bilang, kita mainnya sedikit. Jarang dalam 1 bulan. Tapi harganya sama dengan orang main 2 bulan. Energinya lebih sedikit. Harganya lebih mahal. Betul. Itu teori kita. Nah itu tadi juga Bapak menanyakan kenapa setelah keluar dari Diamor, saya muncul. Akhirnya saya bisa menerapkan apa yang semua Bagito terapkan. Karena untuk sendiri. Iya, karena kan siapa lagi mau ngelawan? Betul. Masa ngelawan muka sendiri di kaca, Pak? Kan itu nggak mungkin gitu. Saya mulai terapkan itu, hampir saya setiap Pak, ada program lain, saya tidak pernah ada program lain. 1 program cukup, Rudi tahu. Saya ngerjain spontan habis, baru saya ngerjain mama habis, baru ngerjain putih, selalu begitu. Terus kalau pagi, ini kayak janjian begini aja nih sama Pak Deddy, nggak ada lagi janjian sama orang. Oh, bukan. Kan begitu kan. Makanya saya nggak berani syuting ini, ada syuting lagi, nggak. Itu sampai sekarang saya masih terapkan apa yang Bagito punya. Ya. Ini maaf aja kalau Bapak minta lisensi apa, maaf ya. Tak usah. Jadi para sobat Bang Miing, inilah nilai yang kita ambil hari ini dari seorang Komeng yang kita kenal hanya celetuk, tapi ternyata punya pemikiran yang profesional. Profesional artinya apa? Dia tidak ingin merugikan dirinya dan merugikan orang lain, Ruth. Sebab apa? Mana tahu dia produksi di sini jam segini sampai jam segini tidak pas selesai. Lalu orang lain menunggu kecewa. Besoknya tidak mendapatkan apa-apa lagi. Jadi kalau memang dia melakukan satu pekerjaan, fokus dan concern, itu bentuk dari sebuah tanggung jawab kalau menurut saya. Dan hasilnya bisa kita saksikan, ya kan? Gimana? Artinya Komeng menjadi seseorang yang bukan main. Bahwa skripsi dia, penelitian dia ini pada lingkup yang terdekat dalam kehidupannya. Dan itu tidak salah. Artinya bahwa dekat aksesnya, dekat dengan pengetahuannya, lalu pembuktiannya juga tidak sulit karena dia sebagai pelakunya. Ini gimana sih ceritanya? Sebenarnya saya menghindari pertanyaan dari para penguji aja, Pak. Karena dia tidak bakalan memahami. Jadi saya yang memahami. Jadi dia nggak banyak cincong, saya ngomong apa aja. Iya. Akhirnya makanya nilainya A.